Sobat Hijau, coba lihat di sini udah ada siapa. Halo. Aku bawa Mas Ramon. Jadi kan hari ini kita mau bahas soal solusi jitu penanganan karhutla. Katanya di sini tuh ada poskonya, Mas. Oh iya. Udah pernah? Udah pernah tahu. Lu Tapi malah- belum pernah datang. Aku malah belum. Oh ya udah, mendingan kita lihat kali ya. Boleh. Katanya di sini nih. Nih, Mas Ramon. Kayaknya ini deh. Iya, tapi ngapain ngintip-ngintip? Takut salah sih. Bukan takut salah, kalau gua takut dikira maling. Kayaknya bener. Ketok aja, yuk. Tapi itu ada seragamnya tuh, kayaknya bener nih. Oh, iya bener Permisi. ini. Oh ada. Halo. Halo. Sekalian masuk, Mas. Oh iya Pak, ya, terima kasih Pak. Ini benar posko. Itu kan Pak ya, penanganan Selamat karhutla. datang di Posko Pengendalian. Pengendalian Kebakaran Hutan Oh, dan iya. Lahan KLHK. Iya Pak. Siap. Boleh lihat nggak Pak? Silakan. Terima kasih Pak. Oh, canggih sekali sepertinya di sini. Akhirnya saya kesini, Pak. Bisa melihat langsung. Ya, Wah, Ya, di sini dilakukan pemantauan monitoring titik-titik panas atau hotspot di wilayah Indonesia. Jadi untuk penanganan lebih dini, hotspot ini kita deteksi dan kemudian nanti membantu para petugas untuk melakukan penanganan lebih cepat di Langsung lapangan. ke site ya, Ke site titik lokasi. mantap sekali. Ya. Ngomong-ngomong Mas Ramon akhir-akhir ini masih suka dengar nggak sih ada kebakaran hutan dan lahan? Ya cenderung berkurang ya. Artinya dalam waktu dekat memang tidak ada yang kebakaran hutan dan lahan gitu. Walaupun sempat terjadi beberapa minggu lalu kan di Nunukan, di Sumatera, di Lampung gitu kan. Tapi alhamdulillah sudah mulai tidak ada ya Pak ya. Sudah mulai berkurang jauh ya. Beritanya, alhamdulillah sekali. Karena terbantu ini. Ini dia nih, berarti Pak Egar nih nanti kayaknya seruan kita ngobrol-ngobrol di situ ya Pak, di base camp kita nanti Pak, boleh? Baik, Pak dengan Egar senang ikut ya? hati. Ayo Sama Mas nanti. Ramon juga. Siap. Yuk. Siap. Ayo Sobat Hijau, ikutin kita ngabuburit di hutan. Let's go. Oke Sobat Hijau, sekarang kita sudah ada di base camp. Tadi dari posko pengendalian. Apa Pak tadi Pak, saya lupa namanya. Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Ah, disingkatnya Posko Pengendalian Karhutla. Kahutla. Di sini ada Pak Egar dan juga ada Mas Ramon di sini akan nemenin kita ngabuburit di hutan tentunya. Hari ini kita akan membahas menanggulangi kebakaran hutan dan lahan secara permanen. Pak Egar, Siap. aku mau tanya nih, gimana sih Pak data tren karhutla di Indonesia dalam 1 dekade terakhir? Satu dekade terakhir. Kebakaran tahun 2015 itu Mbak Vijay, Mas Ramon, itu menjadi pembelajaran yang berharga bagi penanganan pengendalian karhutla di Indonesia khususnya ya. Karena pasca peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar di tahun 2015 yang saat itu membakar sampai 2,6 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia. Pada selanjutnya pemerintah dan para pihak lainnya melakukan berbagai corrective action dan mengubah paradigma penanganan karhutla yang lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan ketimbang bergerak pada saat sudah terjadi kebakaran seperti itu. Ya. Betul. Dan pasca itu juga Presiden Republik Indonesia selalu memanggil para pihak yang terkait dengan pengendalian karhutla ini ke istana, Mas Ramon. Jadi setiap tahun diundang oleh Pak Presiden untuk diberikan arahan-arahan dan instruksi-instruksi bagaimana penanganan-penanganan pada tahun yang akan berjalan. Nah, ini juga sangat berdampak dan kemudian juga Presiden juga memberikan instruksi Presiden pada Inpres nomor 3 tahun 2020 di mana di situ ada penguatan sinergitas para pihak terkait dan bagaimana 26 kementerian lembaga, para gubernur dan bupati di situ berperan dan saling bersinergi untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pada periode 2016 dan alhamdulillah sampai 2022 yang lalu, kebakaran hutan dan lahan data sungguh menunjukkan penurunan yang signifikan.
Jadi Luar itu biasa. pada rentang 37% sampai 94%. Oh cukup ini apa ya? Betul, cukup signifikan. Ha. Padahal di periode tersebut juga jangan salah, fenomena El Nino yang katanya sangat kering, kemudian juga La Nina yang cenderung basah dan kondisi iklim netral juga masih tetap terjadi gitu. Tapi karena ada perubahan paradigma itu, saya kira penurunan upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia cukup dikatakan baik sampai saat ini. Nah, Pak Egar, saya dari tadi nggak fokus nih Pak. Soalnya saya ngelihat di bajunya Bapak tuh apa sih Pak? Lucu ya gambarnya. Oh, yang Itu ini ya, tuh, bagus ya. Oh. Ini. Itu foto Pak Egar. Bikin Pak Egar. Bukan yang itu yang lucu atasnya. Yang ini. Itu apa sih Pak? Baik, ini adalah logo Manggala Agni. Manggala Agni adalah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK. Oh. Jadi para petugas, teman-teman kita di lapangan yang bertugas untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Nah ini yang tadi Mbak Pija bilang Iya. lucu, memang ini diambil dari maskot pengendalian kebakaran hutan di Indonesia yang dinamakan Sipongi. Itu diambil Sipongi, betul, diambil dari nama Latin orang utan, satwa endemik kebanggaan kita, Ya. Pongo pygmaeus ya, Pongo pygmaeus. Jadi Pongo? pygmaeus itu Pongo orang utan pygmaeus. Kalimantan. Jika di Sumatera Oh. ada yang namanya Pongo abeli. Nah, tapi kedua-duanya sama Pongo. ya satu family. Kemudian ya selayaknya maskot gitu, jadi namanya agak sedikit pleset si Jadi Pongi. Pongi. Oh mungkin Si perempuan Pongi. Pak, Pongi. Pongo laki-laki enggak ya? Dan kemudian ini memakai topi ranger ya, Rimba. bahwa dia Oh, itu topi sebagai penjaga dari ekosistem hutan yang mereka miliki di sana, di hutan Oh. Kalimantan dan hutan Sumatera. Oke. Demikian. Berarti Manggala Agni itu termasuk kayak tim ini ya Pak, penanggulangan kalau ada karhutla Ya, gitu ya? mungkin lebih tepatnya tim pengendalian ya, tim Oh, tim pengendalian pengendalian. kebakaran hutan dan lahan, tim. Manggala Agni ini di lingkup KLHK kebetulan di bawah Komando Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim di tempat kami itu berada di 34 daerah operasional atau DAOPS ya. Itu tepatnya di daerah rawan karhutla seperti Sumatera, Kalimantan, dan sedikit Sulawesi. Di Sumatera ada 17 DAOPS, kemudian di Kalimantan ada 13 DAOPS, dan kemudian di Sulawesi ada 4 DAOPS. Jumlahnya mereka sekitar 1.928 personil yang tersebar di wilayah tersebut. Nah, sebenarnya tim pengendalian karhutla tidak hanya Manggala Agni ya, di beberapa tempat yang mungkin tingkat kerawanannya tidak setinggi yang tadi saya sebutkan di 34 DAOPS itu ada yang lain, betul membentuk. Coba kita tanya, Baik. apakah Mas Ramon tahu nggak? Makanya saya tanya. Mas Ramon tahu nggak yang lain selain Manggala Agni? Nggak tahu, makanya Oh. kebetulan ada Pak Egar. Nah, Baik. baik, ini kesempatan yang baik ya. Apalagi, untuk Pak? bisa saya berbagi info. Ya. Jadi bagi daerah-daerah tertentu mereka membentuk tim Brigdal Karhut atau Brigdal Karhutla, Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Oke. Nah, itu biasanya kalau di KLHK itu di bawah Komando Balai Pengendalian Perubahan Iklim atau di Balai KSDA ya, atau Balai Taman Nasional, mungkin Mas Ramon tahu. Nah, mereka juga kan memangku kawasan hutan sehingga mereka harus mempunyai petugas khusus untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, selain dari KLHK juga sebetulnya di pemerintah daerah juga mereka menyiapkan sumber daya SDM untuk pengendalian karhutla ini. Seperti misalnya Brigdal Karhut yang ada di KPH di bawah pemerintah daerah ya. Kemudian juga ada tim penanganan bencana di BPBD itu juga ada. Kemudian juga di perusahaan atau mitra konsesi yang pemilik konsesi, pemegang konsesi, mohon maaf maksud saya, itu juga biasanya mereka mempunyai tim khusus untuk pengendalian karhutla dan membina masyarakat yang berada di sekitar wilayah konsesinya untuk tergabung menjadi masyarakat peduli api atau kelompok tani peduli api. Nah, itu sebagai tenaga voluntary atau tenaga relawan dari masyarakat yang bisa membantu untuk pengendalian karhutla di tingkat tapak. Dan yang paling penting harus dari diri kitanya sendiri ya. Diri kitanya sendiri. Yang paling ini harus dari diri sendiri Sobat Hijau. Kalau nggak bisa Harus gampang, Gimana cari caranya? tahu, datang ke sini, Manggala Wana Bakti. Tanya Mas Ramon. Tanya Pak Egar kan? Tanya Pak Tuan Egar, rumah ada di sini. Kan gitu. Iya, Yang iya, penting tuh cari tahu dulu aja deh. Gitu. Jadi jangan jangan terlalu pasif kayak kan mungkin banyak yang kayak istilahnya kayak bodoh amat gitu ya. Itu kan tapi tetap nanti akan pengaruhnya ke kita lagi karena kan
apa yang kita kasih ke lingkungan, nanti lingkungan yang akan kasih juga ke kita. Benar ya? Betul, Betul, Mbak persis Mbak PJ. Betul. Jadi dalam konteks kebakaran hutan dan lahan juga jangan anggap bahwa dampaknya ini tidak terasa bagi teman-teman yang di Jakarta ya, Sobat Hijau Kata. Oh, itu mah Dikiranya masalah jauh. Kalimantan, Jauh. masalah Sumatera. Tapi jangan sangka ketika teman-teman kita yang di sini akan melakukan penerbangan misalnya ke Sumatera, ke Kalimantan, cancel semua, delay semua di situ karena asap tebal misalnya. Itu juga mereka akan terdampak. Dampaknya kemana-mana ya, ngeri juga nih tentang kebakaran hutan ini. Aduh, mudah-mudahan semakin menurun lagi ya di Indonesia dan dimanapun itu. Terus Pak Egar, Iya. aku sih penasaran sama teknik apa aja sih yang dilakukan dalam penanggulangan karhutla untuk jangka panjang nih Pak? Atau istilahnya solusi permanennya nih Pak, apa nih? KLHK bersama para pihak dalam pengendalian karhutla, kata kunci dari pengendalian itu ada 3. Yang pertama adalah pencegahan, yang kemudian yang kedua adalah penanggulangan, yang ketiga adalah penanganan pasca. Jadi kita tidak melulu bergerak di pemadaman. Justru aspek pencegahan itu juga sangat penting, betul. malah pencegahan. Betul. Kemudian penanggulangan atau pemadaman, yang ketiga adalah penanganan pasca. Nah, ini KLHK dengan para pihak yang tadi saya sebutkan sudah bahu-membahu untuk melakukan ini. Kemudian tadi terkait dengan solusi permanen, memang KLHK dan para pihak tersebut terus memperkuat 3 strategi menuju solusi permanen pengendalian karhutla. Apa saja 3 itu? Yang pertama adalah analisis iklim dan langkah-langkahnya. Yang kemudian yang kedua itu adalah pengendalian operasional, yang ketiga adalah pengolahan landscape. Jadi ada 3 ini. Dalam analisis iklim, KLHK bersama BMKG, tim akademisi, kemudian juga para pihak lainnya secara rutin memantau untuk memonitor perkembangan iklim dan kemudian ditindaklanjuti dengan monitoring cuaca, dan kemudian jika diperlukan dilakukan rekayasa cuaca berupa modifikasi cuaca, teknologi modifikasi cuaca untuk melakukan pembasahan lahan gambut. Karena kalau lahan gambut dalam kondisi kering itu akan meningkatkan potensi karhutla. Nah, dengan betul terbakar susah, betul seperti itu. Jadi Pak misalnya tuh kayak kemarau, panas banget terus kering, itu tuh bisa ya Pak? Jadi maksudnya kebakarannya terjadi sendiri gitu ya? Kalau tidak sendiri tidak bisa, tetapi kondisi yang sangat memungkinkan ketika ada api sedikit saja itu dapat memantik lebih kering. Tetapi jika gambut dalam kondisi alamiahnya yang basah dan tergenang, itu sedikit kecil kemungkinan akan terjadi kebakaran. Artinya Pak, pembasahan lahan gambut itu seperti apa? Mungkin PJ biar tahu gitu. Dan saya juga agar lebih tahu Pak. Aku Itu kan dimodifikasi kan ya? sulit. Tunggu, itu kayak gini loh. Ini kan sore nih, waktunya menjelang berbuka. Lo tahu kerupuk? Enak. Lo tuang pakai kuah soto. Basah kan dari kering kayak gitu kah Pak? Atau gimana? Ya, Pembasahannya. Kurang ya, lebih jadi gitu ya, ada yang Pak? Kalau itu mengibaratkan saya gambut itu seperti spong ya, seperti busa gitu kan. Jadi kalau dia misalnya diberi air dan dia akan menyimpan si air itu. Bayangkan itu. Kayak Ketika bolu, dalam kondisi basah, waduh, mau puasa gini ya, lebih enak lagi bolu lagi ya. Sirup. Aduh, buat kerupuk ini bolu ya, saya milih bolu deh. Karena bolu lebih mirip spons. Betul. Nah, jadi dengan di kondisi basah itu dia akan menyimpan air itu. Cuma ketika misalnya spong itu kita press, kita buang airnya, dia akan kering dan akan mudah dibakar seperti itu. Ilustrasinya kurang lebih seperti Artinya itu. modifikasi pembasahan tuh secara buatan ya Pak? Jadi pembasahan itu sebenarnya kita meningkatkan potensi hujan yang ada di awan supaya turun di wilayah gambut seperti itu. Itulah konsep dasar kenapa dilakukan modifikasi cuaca begitu. Ngerti nggak caranya? Ya, Gimana jadi caranya hujan turun di lahan gambut dimodifikasi itu? cuacanya. Ya diapain? Manggil pawang. Enggak tahu Pak. Itu. Jadi Berdoa kepada Tuhan. pawangnya lebih ilmiah gitu kan, pawangnya lebih ilmiah di mana awan yang sudah punya potensi terjadinya hujan itu dimodifikasi, diberikan muatan garam ya supaya dia agar lebih berat lagi dan kemudian Airnya turun turun. hujan di wilayah yang kita harapkan untuk jatuh seperti itu. Jadi tidak teknologi modifikasi cuaca ini sepengetahuan saya berdasarkan sering bertemu dengan teman-teman BRIN ya, itu juga dilakukan misalnya di DKI juga sama. Dan jangan lupa waktu kita di Mandalika juga kan menggunakan itu gitu kan. Jadi Rekayasa bagaimana supaya hujan itu jatuhnya di tempat yang diharapkan oleh
banyak pihak yang tentunya menguntungkan atau bermanfaat bagi kehidupan kita gitu. Berarti buat nikahan bisa ya Pak? Nah, nikahan bisa. Jadi misalnya Mbak PJ nikah, Iya, digeser hujannya ke sana. Mbak PJ nikah, kemudian dilakukan modifikasi cuaca gitu kan di wilayah lain supaya hujannya nggak pas ke pestanya Mbak PJ Iya, gitu ya. nanti aja kalau udah selesai baru. Terus Nanti sate, dihubungin. ya daging, kasih bawang. Terus lempar dong enggak ya? Berarti nanti ke IO-nya mesti ditambahkan list kalau dilakukan Awan. modifikasi cuaca. Gitu. Enggak gitu ya, bercanda Ya. sobat hijau. Kemudian langkah-langkah yang saya lanjutkan tadi yang berikutnya adalah langkah pengendalian operasional dengan memperkuat deteksi dini, kemudian juga memperkuat satgas terpadu yang ada di daerah, kemudian penguatan posko lapangan, dan kemudian juga kesiapan pemadaman jika memang terjadi kebakaran juga para petugas harus siap dengan kondisi itu, dan kemudian peningkatan peran masyarakat dalam komunitas MPA tadi saya sampaikan, masyarakat peduli api. Nah kemudian yang ketiga yang sangat penting juga Pasca. dilakukan pengelolaan landscape, yaitu dengan pengendalian pengolahan gambut. Karena ini menjadi kata kunci juga nih pengolahan gambut, menjadi terkait dengan kebakaran hutan lahan di Indonesia. Kemudian juga di situ dilakukan juga penataan konsesi-konsesi pemegang izin, kemudian juga dilakukan pembinaan terhadap pertanian tradisional agar mereka dapat menerapkan pertanian yang lebih ramah lingkungan dengan menerapkan praktik penyiapan lahan tanpa membakar. Demikian. Itu yang tadi masuk dalam 3 solusi permanen yang terus diperkuat mulai dari 2020 sampai ke depan nanti. Oke, ini buat siapa ya? Oh, buat Mas Ramon. Mas Ramon ada pesan-pesan nggak nih untuk tim Manggala Agni KLHK yang berjibaku di lapangan? Pesan-pesannya semoga kawan-kawan yang ada di Manggala Agni KLHK ya selalu dikaruniai kesehatan. Amin. Ya kan, itu yang paling penting Amin. gitu. Karena sebagai pusat informasi, mulai dari pencegahan, penanggulangan, itu kan bermula dari sana gitu kan. Artinya kesehatan, terus kemudian mendapat support yang lebih banyak lagi dari elemen masyarakat. Karena Manggala Agni saya yakin nggak mungkin bisa bekerja sendirian kan Pak, kalau nggak ada campur tangan masyarakat juga gitu. Support. Masyarakat akan lebih banyak kuriusnya, bertanyanya, untuk akhirnya bisa berkolaborasi bersama dengan Manggala Agni. Itu aja sih yang penting. Cuman harapan paling muluknya adalah ya saya doakan teman-teman di kawan-kawan di Manggala Agni udah dalam kantor aja. Tidak perlu Keluar ya kan Pak, berarti tidak ada kebakaran berarti kan. Udah dokem-dokem baik gitu kan di dalam posko Iya, gitu. betul Sobat Hijau. Kalau dari Pak Egar ada nggak pesan-pesan untuk Sobat Hijau nih yang lagi nonton kira-kira untuk mengurangi karhutla? Ya, saya kira kewajiban kita semua untuk memahami apa itu karhutla, kemudian bagaimana dampak-dampaknya, akibatnya bagi kehidupan manusia, bagi lingkungan, sehingga kewajiban kita untuk meningkatkan kesadaran kita dalam diri sendiri bahwa kita harus mampu untuk mencegah karhutla ini. Tadi saya sampaikan bijak dalam menggunakan api gitu kan, kemudian juga jangan lupa kita juga mempunyai masyarakat sekitar kita di sekeliling kita bantu mereka, kita menjadi agen untuk ngasih tahu ke mereka bahwa yuk sama-sama lakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau pencegahan ya kebakaran hutan dan lahan untuk demi terciptanya bumi kita tetap hijau, langit kita tetap biru tanpa kabut asap. datang hari ini dan Pak Egar udah nemenin kita dan Sobat Hijau di rumah untuk ngabuburit. Jangan lupa untuk nonton episode Ngabuburit di Hutan selanjutnya. Selamat berbuka puasa!